selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alan Firmansyah. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lake zone. Pembahasan dari lake zone ini, apa itu zone fotik? Apa penyebab pembahasan cahaya matahari? Yang ketiga, beberapa jarak yang ditempuh cahaya di lautan. Yang keempat, bagaimana nasib cahaya dalam perairan laut. Apa itu lake zone? Lake zone itu bisa merujuk pada beberapa hal tergantung konteksnya. Misalnya dalam fotografi, lake zone dapat merujuk pada area yang dapat cahaya yang baik, seperti di kedalaman laut contohnya kan. Jika Anda memiliki konteks khusus, tolong berikan informasi lebih lanjut agar dapat memberikan jawaban yang lebih tepat. Adapun pengaruh lake zone bagi tumbuhan di laut, seperti tumbuhan rumput laut, tumbuhan-tumbuhan yang di laut, intinya kan. Lake zone di laut memainkan peran kritis dalam mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan di permukaan laut. Zona fotik atau yang bisa disebut dengan fotik zone menerima cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis. Ini mendukung pertumbuhan alga dan fitoplankton menjadi dasar rantai makanan di laut. Jadi pengaruh lake zone ini juga berpengaruh untuk rantai makanan pada tumbuhan, hewan-hewan dan apa saja yang alga-alga yang ada di dalam laut. Hewan-hewan laut seperti ikan, crustacean, dan mamalia laut seperti ikan-ikan paus, ikan hiu, dan lain-lain. Tergantung pada sumber makanan yang berasal dari organisme fotosintesis di zona cahaya ini. Kehidupan laut yang lebih dalam, di dalam laut sana ada di zona afotik. Zona afotik itu zona terdalam, mengandalkan sumber energi lain seperti sisa-sisa organisme yang jatuh dari zona afotik tersebut. Adapun di pengaruh lake zone yang jelaskan itu, pengaruh cahaya ini juga mempengaruhi perilaku hewan laut. Jadi pengaruh lake zone ini sangat berpengaruh pada perilaku hewan laut, seperti migrasi vertikal. Ini juga mempengaruhi perilaku hewan laut, seperti migrasi vertikal harian di mana mereka naik ke permukaan di malam hari untuk memakan organisme. Jadi di saat malam hari mereka mencari mangsa, memakan organisme yang mereka dapat makan. Fotosintesis dan turun kembali ke dalam pada siang hari untuk menghindari pemangsa. Jadi setelah mereka mencari mangsa untuk makan, mencari makanan kan, pada siang hari mereka tuh pergi ke habitat mereka yang sebenarnya lagi untuk menghindari pemangsa-pemangsa. Lanjut, zona cahaya pada perairan. Zona cahaya dalam perairan dapat dibagi menjadi 3. Jadi di dalam perairan itu ada 3 cahaya dan dibagi menjadi 3 lagi kan. Itu yang bagian utama. Ada pertama, ada zona fotik. Pengertian dari zona fotik ini permukaan hingga ke dalam tertentu yang masih dapat menjangkau kedalaman tertentu yang masih dapat dijangkau cahaya matahari. Jadi zona fotik ini masih dapat dijangkau, jadi tidak terlalu sedalam-dalamnya. Jadi masih bisa terkena cahaya matahari. Ada lagi zona afotik, itu yang kedua, zona afotik, tempat cahaya matahari tidak mencapai. Dan yang ketiga ada zona batilotik, dasar laut yang sangat dalam dan gelap. Di sini tidak dapat terjangkau cahaya matahari, sangat gelap dan sangat dalam. Cahaya hanya dapat menembus hingga lapisan tertentu di dalam air sebelum meredup atau hilang sepenuhnya. Selanjutnya, apa itu zona fotik? Zona fotik adalah lapisan air di dalam perairan yang mendapatkan cukup cahaya matahari untuk mendukung fotosintesis di zona ini. Tumbuhan air dan alga dapat melakukan fotosintesis karena adanya cukup intensitas cahaya yang mencapai kedalaman tersebut. Lanjut lagi, yang selanjutnya ada penyebab pembiasan cahaya matahari. Jadi di ini
materi yang saya jelaskan ini, ada yang namanya penyebab pembiasan cahaya matahari. Karena tadi di zona-zona sebelumnya itu disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Pembiasan cahaya matahari itu terjadi karena perbedaan indeks refleksi udara. Di atmosfer bumi, cahaya matahari saat melewati lapisan udara dengan kepadatan yang berbeda. Jadi dengan kepadatan berbeda, cahaya matahari dapat menembus sampai ke permukaan laut dari zona fotik sampai disfotik. Mengalami perubahan kecepatan dan arah menyebabkan pembiasan. Proses ini terutama terjadi saat matahari terbit atau terbenam. Akibat pembiasan cahaya ini, kita mengamati fenomena seperti warna merah matahari, terbenam dan terbit. Pembiasan juga menghasilkan penglihatan matahari terbenam dan lebih tinggi dari posisi sebenarnya saat berada di horizon. Horizon itu zona ya. Secara umum, pembiasan cahaya matahari menciptakan efek visual menarik, tetapi tidak ada dampak langsung yang signifikan pada lingkungan atau keseharian kita. Jadi pembiasan cahaya matahari ini menciptakan efek visual ya, tidak mempengaruhi lingkungan atau keseharian kita. Itu hanya berpengaruh pada hal-hal tertentu. Lanjut, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah perubahan arah lintasan cahaya saat melewati batas antara dua medium dengan kecepatan cahaya yang berbeda, seperti dari udara ke air atau kaca. Fenomena ini dapat menghasilkan efek seperti pembelokan atau pemantulan cahaya. Jadi pembiasan ini memantulkan cahaya. Seperti ini cahaya memancar ke lautan. Jadi lautan itu memantulkan cahaya tersebut. Jadi disebut dengan pembiasan. Lanjut, bagaimana pembiasan cahaya di laut dapat terjadi? Ya, ini penyebab pembiasan cahaya terjadi kan. Penyebab cahaya dari matahari dipantulkan. Pembiasan cahaya di laut terjadi ketika cahaya melintasi perbatasan atau udara dan air. Perubahan kecepatan cahaya ketika dia berpindah medium menyebabkan cahaya membungkuk yang disebut pembiasan. Ini dapat menciptakan efek visual seperti perubahan posisi atau penampilan objek di bawah permukaan air laut. Jadi pembiasan ini dapat menciptakan efek visual seperti perubahan posisi atau penampilan objek di bawah permukaan air laut tadi kan. Kita lanjut ke jarak yang dapat ditempuh cahaya di lautan. Jadi cahaya di lautan itu dapat mencapai jarak tertentu, tidak semuanya jarak dapat ditempuhnya kan. Cahaya dapat menempuh jarak sekitar hanya 300.000 km per detik di ruang hampa. Namun di dalam air laut, cahaya akan mengalami redaman. Di dalam air laut itu cahaya itu diredam lagi oleh tadi namanya ruang hampa dan penyerapan, diserap lagi kan. Sehingga jarak yang dapat ditempuhnya itu akan lebih pendek. Air laut biasanya dapat memproduksi jarak cahaya yang terlihat dalam air. Tadi lautan dibagi menjadi 3 zona berdasarkan kedalaman dan tingkat cahaya fotik. Merupakan turunan dari foton, kata yang berarti partikel cahaya. Lautan dibagi menjadi 3 zona berdasarkan kedalamannya dan tingkat cahaya, yaitu zona epipelagik atau yang biasa disebut dengan permukaan hingga 200 meter. Zona mosefolagik itu 200 sampai 1000 meter dan zona batipelagik 1000 sampai 4000 meter ke bawah. Jadi lautan itu dibagi menjadi 3 dengan jarak yang berbeda, tidak sama ya. Lanjut, yang pertama ada zona eufotik. Apa itu zona eufotik? Zona eufotik adalah lapisan di air laut yang mendapat cahaya matahari yang cukup untuk mendukung fotosintesis. Di dalam zona ini, Anda dapat menemukan beragam organisme laut yang bergantung pada cahaya untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup, seperti fitoplankton, alga, dan beberapa jenis tanaman laut lagi serta hewan-hewan laut lainnya kan.
Zona eufotik merupakan bagian dari perairan di laut yang menerima cahaya matahari yang cukup untuk mendukung fotosintesis oleh fitoplankton dan alga. Zona ini umumnya mencakup lapisan perairan dan permukaan laut hingga ke kedalaman sekitar 200 meter. Cahaya matahari dapat menembus hingga kedalaman ini, memungkinkan proses fotosintesis terjadi. Isi dari zona eufotik melibatkan berbagai jenis organisme laut seperti fitoplankton, alga, dan beberapa jenis tanaman laut. Fitoplankton adalah mikroorganisme fotosintetik yang menjadi sumber makanan bagi hewan laut lainnya. Seperti alga, seperti ganggang juga dapat tumbuh di zona ini. Organisme ini memainkan peran penting dalam rantai makanan laut, seperti menyediakan makanan bagi ikan dan hewan lainnya. Selain itu, zona eufotik juga menjadi tempat hidup bagi banyak jenis ikan kecil seperti moluska dan karustea. Keanekaragaman ini keanekaragaman hayati yang tinggi dalam zona ini membuatnya menjadi area yang sangat produktif dalam ekosistem laut. Cahaya matahari yang mencukupi dan ketersediaan nutrisi membuat zona eufotik menjadi salah satu bagian yang paling ramai dan dalam lautan. Lanjut, yang kedua, zona despotik. Zona despotik adalah bagian dari laut di mana cahaya matahari matahari sulit untuk tidak dapat menembus secara efektif. Jadi di zona despotik ini matahari sangat sulit sekali untuk menembusnya, tidak dapat menembusnya secara efektif ya, karena jaraknya sangat jauh dan sangat dalam serta gelap. Ini umumnya terjadi di lapisan air yang lebih dalam di laut, di mana intensitas cahaya menurun secara signifikan. Keberadaan fotosintesis di zona despotik terbatas, sehingga kehidupan laut yang tergantung pada energi matahari tadi cenderung berada di zona eufotik yang lebih dekat dengan permukaan laut. Zona despotik adalah bagian dari lapisan air di laut yang menerima zona cahaya matahari dalam jumlah terbatas, sehingga fotosintesis tidak dapat menjadi secara efektif. Zona ini terletak di bawah zona eufotik, di mana cahaya matahari masih cukup untuk mendukung proses fotosintesis. Zona despotik umumnya mencakup kedalaman antara 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Beberapa nama zona despotik yang umumnya digunakan meliputi sebagai berikut. Ada 3 ya. Zona batik pelagik itu terletak pada kedalaman antara 200 hingga 2000 meter di bawah permukaan laut. Yang kedua ada zona mesopelagik, kedalaman sekitar 200 hingga 1000 meter, seringkali dianggap sebagai bagian dari zona batik pelagik. Yang ketiga ada zona batik pelagik. Zona batik pelagik terletak pada kedalaman antara 1000 hingga 4000 meter di bawah permukaan laut. Zona despotik ini menjadi habitat bagi berbagai organisme yang telah beradaptasi dengan kondisi cahaya yang terbatas, seperti beberapa jenis ikan laut dalam dan hewan laut mikroskopis. Eufotik adalah bagian dari laut yang terletak di kedalaman yang cukup untuk mengerap semua cahaya matahari, sehingga tidak ada cahaya yang mencapainya. Isinya umumnya didominasi oleh organisme adaptasi khusus yang dapat hidup dalam kondisi kegelapan total, seperti hewan laut yang mengandalkan sumber energi lain seperti detritus organik yang turun di lapisan air di atasnya. Zona eufotik merujuk pada lapisan perairan di laut yang terletak di bawah zona eufotik, di mana cahaya matahari tidak dapat menembus secara efektif. Zona ini umumnya dimulai pada kedalaman sekitar 200 meter dengan meluas hingga kedalaman laut yang lebih dalam. Karena kekurangan cahaya matahari yang mencapai lapisan ini, fotosintesis tidak dapat terjadi di sini, sehingga tidak ada produksi primer yang signifikan. Kondisi di zona eufotik umumnya cenderung gelap dan dingin. Organisme di sini biasanya bergantung pada sumber energi, seperti detritus organik yang turun dari zona eufotik atau sumber energi kimia yang berasal dari ventilasi dasar laut.
Sebagian besar kehidupan laut yang terlihat oleh manusia terkonsentrasi di zona apotik. Jadi kehidupan yang terdapat di dalam laut itu dapat dilihat oleh manusia karena terkonsentrasi di zona apotik tersebut. Sementara zona apotik, terutama yang lebih dalam, menampilkan kehidupan yang lebih spesifik dan adaptif terhadap kondisi untuk yang ada di sana. Lanjut. Pemisahan cahaya terjadi ketika cahaya melewati atas antara dua media dengan kecepatan cahaya yang berbeda, seperti udara dan air atau kaca. Hal ini disebabkan oleh perubahan kecepatan cahaya di media yang berbeda, sehingga cahaya tidak dapat lagi merambat sejajar. Pembiasan berbagai menjadi dua jenis utama, pembiasan biasa atau disebut dengan refleksi, dan pembiasan total atau total interreflection. Biasanya terjadi ketika cahaya melalui batas dua media dengan sudut insiden yang berbeda, menyebabkan perubahan arah cahaya. Jika sudut insiden melebihi sudut kritis, maka biasanya total dapat terjadi di mana cahaya terpantul sepenuhnya di dalam medium yang lebih padat. Penjelasan secara detail melibatkan hukum Snell dan indik biasa, di mana perubahan sudut atau kecepatan cahaya tergantung pada karakteristik medium yang dilalui, seperti faktor-faktor seperti indik bias relatif antara dua media dan sudut indens memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat kebiasaan. Pengaruh pemisahan cahaya. Pemisahan cahaya dapat mempengaruhi warna laut yang terlihat. Cahaya matahari, terutama saat matahari rendah di langit, dapat tersebar oleh partikel-partikel di atmosfer. Pemisahan ini cenderung membuat spektrum warna tampak berbeda. Pada sinar matahari, air laut dapat terlihat lebih biru atau hijau karena pembiasan cahaya yang lebih efektif pada panjang gelombang biru dan hijau. Nasib cahaya dalam perairan laut. Cahaya memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Proses fotosintesis oleh fitoplankton dan alga laut memerlukan cahaya sebagai sumber energi untuk menghasilkan makanan. Selain itu, cahaya juga mempengaruhi pola migrasi hewan laut dan distribusi organisme di berbagai kedalaman perairan. Ada perubahan cahaya juga dapat mempengaruhi siklus kehidupan beberapa spesies laut di dalamnya. Di sini terdapat penyebab peredupan atau extinction. Penyebab kepunahan atau extinction tadi dapat bervariasi, termasuk perubahan lingkungan, perubahan iklim, kehilangan habitat, serta tekanan dari aktivitas manusia seperti perburuan berlebihan, deforestasi, dan polusi. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi secara bersama-sama atau secara berpisah terhadap kepunahan suatu spesies. Jadi kesimpulan dari presentasi yang atau materi yang saya sampaikan ini adalah cahaya matahari merupakan sumber energi utama ekosistem laut. Yang kedua, cahaya matahari menjadi energi bagi organisme arthropods di laut. Yang ketiga, fitoplankton memiliki nilai efisien tertentu dalam memanfaatkan cahaya matahari. Cahaya matahari menjadi sumber utama proses produksi di laut melalui proses. Dan selanjutnya, fitoplankton merupakan prosedur primer utama pada ekosistem laut yang menepati dasar piramida makanan di laut. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Saya Alan, undur diri.